kecil yang tidak mendapatkan akses bantuan, dan oleh karena itu saudara-saudara kita di tempat-tempat yang sangat sulit itu menjadi eh, belum bisa mendapatkan bantuan yang layak. Jumlah korban masih terus bertambah, sampai hari ini sudah lebih dari 900 yang wafat, kemudian ribuan yang berada di pengungsian. Mereka membutuhkan eh, tenda, tempat tinggal sementara, makanan, obat-obatan, dan seterusnya. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini, dengan ketulusan hati kita, kita panjatkan doa kehadirat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sedang berada didera musibah di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan tempat-tempat lainnya yang juga sedang terkena musibah. Mudah-mudahan Allah ganti semua yang hilang dengan yang lebih baik, dan Allah berikan kesabaran serta pahala atas kesabaran yang mereka hadapi, yang mereka alami. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menjadi penghapus dosa bagi orang-orang yang beriman, dan bisa menjadi penambah amal pahala kebaikan bagi mereka semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT, musibah pada dasarnya adalah salah satu bentuk ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada manusia. Musibah adalah sunatullah yang pasti berlaku pada hambanya. Musibah bukan hanya terjadi dan menimpa kepada orang-orang yang jauh dari nilai-nilai agama saja, namun bisa menimpa siapa saja, termasuk orang-orang beriman dan bertakwa. Bahkan teorinya, makin tinggi kedudukan seseorang hamba di sisi Allah, makin berat pula ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Jadi Allah selalu menguji keimanan, ketakwaan, ketabahan, kesabaran hamba-hamba yang dicintainya. Allah menyatakan kepada kita semuanya, misalnya dalam surat Al-Mulk ayat kedua, bahwa apapun yang ada di muka bumi ini, ada kematian, ada kehidupan, ada yang wafat meninggalkan kita, dan ada yang lahir ke dunia. Itu semuanya adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada yang Allah berikan kehidupan pada saat orang-orang yang lainnya banyak meninggal dunia pada musibah itu. Ada bayi yang selamat padahal orang tuanya meninggal dunia. Ada orang tua yang selamat sementara anaknya meninggal dunia, dan begitu seterusnya. Itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini semuanya ujian dalam kehidupan kita. Demikian pula Allah menyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu bisyarri wal khair, dengan keburukan, sesuatu yang syar, keburukan, wal khair, dan kebaikan. Bencana banjir di mata manusia itu keburukan, dan itu adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kalau tempat-tempat yang di saat yang sama itu misalnya ya sedang panen, ya bagi para petani sedang bagus-bagusnya panen, itu bagi manusia, oh itu kebaikan. Kalau di tempat yang banjir bandang, itu di mata kita keburukan. Di tempat yang tidak ada banjir bandangnya, bagi manusia kebaikan. Tetapi asyar wal khair di mata manusia itu semuanya adalah fitnah, semuanya adalah cobaan, ujian. Dan apakah manusia itu
sedang kebanjiran atau tidak? Apakah manusia meninggalnya karena musibah, longsor, musibah, gempa, tsunami, likuifaksi, atau orang yang tidak pernah merasakan itu semuanya? Mungkin ya di muka bumi ini ada orang yang selama hidupnya itu nggak pernah kena banjir, nggak pernah kena gempa, nggak pernah kena longsor, nggak pernah kena likuifaksi dan seterusnya. Tapi mati juga karena wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ini menunjukkan pada kita bahwa tarbiyah yang sangat penting di dalam musibah itu adalah kita semuanya selalu mengingat tentang kematian. Kita semuanya selalu ingat tentang tempat kembali kepada Allah. Kita semuanya selalu mengingat tentang ujian-ujian yang pasti Allah berikan. Ujian diberikan oleh Allah kepada orang dengan kemiskinan, tetapi juga Allah berikan dengan kekayaan. Ujian Allah berikan dalam bentuk musibah banjir bandang, tapi di tempat lainnya ada musibah berupa kekeringan. Ada musibah berupa kekurangan, tapi ada musibah berupa keberlimpahan. Ada ujian berupa sakit dan ada ujian berupa sehat. Ada ujian berupa naik pangkat dan ada ujian berupa turun pangkat dan begitu seterusnya. Nah, sahabat sekalian, dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah juga menyatakan walana ba'luwanakum bisyai'in. Kami sungguh-sungguh akan memberikan cobaan kepadamu bisyai'in, dengan bisyai'in minal khauf, sedikit ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi itu semuanya untuk ngelihat apakah kita bisa bersabar. Apakah kita semuanya sabar dengan kekurangan-kekurangan itu. Kadang-kadang dilanda ketakutan, ya. Terbayang oleh kita semuanya. Masya Allah, saudara-saudara kita di Aceh, di Padang, ya, Sumatera Barat, di Medan, Sumatera Utara, dan sekitarnya. Kayak apa rasanya ketika banjir bandang itu menerpa mereka. Kayu-kayu gelondongan yang sangat besar-besar tiba-tiba seperti buih di banjir yang kita lihat di video itu. Kita ngeliat di video ada khauf, ya. Walana baluwanakum bisyai'im minal khauf. Kami akan uji kalian dengan sedikit dari ketakutan. Itu belum ketakutan yang dahsyat, ya. Karena ketakutan yang sangat dahsyat itu nanti di neraka. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu ketakutannya sangat dahsyat. Di dunia itu seperti apapun, ya, itu hanya sedikit saja. Kelaparan, ya, nggak ada makanan, kekurangan harta, habis harta mereka, banjir bandang, mobil-mobil mewah, ya, terseret air, motor-motor terseret air, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, ya, nggak ada buah-buahan yang bisa dimakan. Demikian juga ketika Allah SWT menyatakan am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikumul wa walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Semua orang mendapatkan ujian, termasuk orang-orang sebelum kita, termasuk nabi-nabi, ya. Semuanya mendapatkan ujian dari Allah SWT. Bukan hanya orang-orang biasa yang mendapatkan ujian, nabi juga mendapatkan ujian. Nah, di balik musibah itu ada sebuah kebaikan yang Allah berikan. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adza wala uha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, ya, capek, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, cemas, ya, gelisah, sampai pun duri yang melukai kulit seseorang, ya. Ini jangankan banjir bandang yang kayak begitu, ya. Seseorang tertusuk duri, kecil saja.
Allah menyatakan dengan itu Allah min khotoyahu. Allah ampuni semua dosa-dosa itu. Jadi apa hikmah tarbiyahnya di balik musibah itu? Oh, ternyata dalam setiap musibah bagi orang-orang yang beriman ada pengampunan dosa-dosa. Oleh karena itu, seperti apapun musibah itu, kita berusaha untuk bersabar karena kalau kita bersabar, dosa-dosa kita diampuni oleh musibah itu. Rasulullah mengatakan fa innaha tudhibbu khotoyal mu'min kama yudhibul kiru habasal hadid. Demam itu sakit ya, sakit demam kayak kita kena flu, demam, sakit panas. Yang itu dalam konteks umumnya orang sakit ya masih tergolong ringan ya dibanding dengan kanker, dibanding dengan apa ya, gagal ginjal dan seterusnya. Demam itu menghilangkan dosa-dosa orang mukmin sebagaimana alat peniup besi menghilangkan karat besi. Ini kalau zaman dulu orang pandai besi itu ya, itu pakai peniup dan kemudian kotoran-kotorannya, karat-karat besi itu menjadi hilang dengan pembakaran itu. Jadi inilah hikmah di balik musibah, sebuah tarbiyah yang luar biasa. Allah berikan kepada kita musibah, tapi di saat yang sama Allah berikan tarbiyah kepada kita. Kemudian ternyata musibah juga adalah tanda cinta Allah kepada kita. Idza aradallahu bi abdihil khair ajjalalahul uqubah fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka dia akan menyegerakan untuknya hukuman di dunia ini. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan untuk hambanya, maka dia akan menahan darinya hukuman karena dosanya. Sehingga kelak di akhirat dia akan menyempurnakan hukuman untuknya. Na'udzubillah min dzalik. Takut kita ya, bahwa urusan-urusan kita sampai di akhirat nanti ternyata dipersulit. Allah menahan. Orang ini nggak pernah dapat musibah. Tapi ternyata kelak semuanya ditimpakan di akhirat. Sangat mengerikan. Jadi ketika kita memahami bahwa musibah-musibah saudara-saudara kita ditimpa kengerian, saudara-saudara kita ditimpa ketakutan. Kita melihat di video anak kecil sendirian di atap rumah di mana atapnya hampir tenggelam dan banjir bandang di sekitarnya. Ya, Masya Allah. Keluarga itu sudah ditimpa dengan ketakutan. Maka itu mengurangi kelak bebannya di akhirat. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka dia menyegerakan untuknya hukuman di dunia. Jadi kadang-kadang kita ngelihat kayak orang terhukum ya. Kayak orang itu mendapatkan satu kondisi yang kayak bagi kita mungkin aduh gak kita harapkan banget gitu ya. Tapi ternyata itu akan menjadi pengurang berbagai dosa, berbagai kondisi-kondisi yang tidak baik yang terjadi di akhirat itu akan menghilangkan ya. Seperti tadi digambarkan peniup ya pada pandai besi itu ya menghilangkan karat-karat besi itu. Kemudian Nabi juga menyatakan inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besaran pahala itu adalah karena besaran ujian yang dihadapi seorang hamba itu. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya ketika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji, memberikan bala, memberikan musibah kaum itu. Faman rodiyah falahu ridho, barang siapa yang dia ridho dengan musibah yang diberikan Allah, maka dia pun akan mendapatkan ridhonya Allah. Faman sakhita falahu sakht. Dan barang siapa yang murka, ya, tidak ridho, tidak suka dengan apa yang Allah berikan itu, maka Allah pun akan murka kepada dirinya. Jadi tarbiyah yang luar biasa dari musibah itu, bahwa setiap kali kita merasakan mendapatkan musibah, kita akan mengatakan, Masya Allah, begitulah cinta Allah kepadaku. Allah baru saja memberikan tanda cintanya kepada aku. Selain itu, musibah juga mengangkat derajat hamba. Sesungguhnya seorang hamba jika telah ditentukan atau ditakdirkan padanya suatu tingkatan di surga, yang mana dia belum bisa meraihnya dengan sebab seluruh amalnya,
maka Allah akan timpakan padanya musibah berkaitan dengan dirinya, hartanya, atau pada anaknya, kemudian Allah jadikan dia bisa bersabar atas musibah tersebut, sehingga dengan sebab tersebut Allah sampaikan ia pada tingkatan surga yang telah Allah tetapkan untuknya. Jadi Allah sudah menjanjikan surga dengan level tertentu pada seorang hamba. Tapi ternyata semua amal-amal di dunianya sampai menjelang wafatnya itu belum cukup untuk mengangkat dia ke derajat itu. Maka Allah berikan musibah yang dengan dia terkena musibah, lalu Allah berikan kekuatan dia untuk bersabar, maka kesabarannya itu cukup mengangkat dirinya sampai pada derajat surga yang Allah kehendaki itu. Masya Allah luar biasa hikmah di balik musibah. Kita juga mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu khair, walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin." Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman, karena seluruh urusannya itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Ya kayak begini nih, nggak akan dijumpai kecuali pada orang yang beriman. In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, maka dia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan kalau dia mendapatkan hal-hal yang susah, tidak menyenangkan, lalu dia bisa bersabar, itu pun baik baginya. Jadi orang mukmin itu, kata Nabi SAW, isinya hanya dua. Sabar, syukur, syukur, sabar. Sabar, syukur, syukur, sabar. Dikasih ujian berupa kebaikan, dia bersyukur. Dan syukur itu baik baginya. Dikasih ujian berupa keburukan, dia bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Begitu dia bisa bersabar, inama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Kita mendapatkan gambaran-gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya ya, kita beramal begini, pahalanya akan misalnya 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Kalau kita sholat berjamaah, nilai derajatnya 27 kali lipat. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat dibanding sholat di tempat yang lain. Kalau kita sholatnya di Masjid Haram, pahalanya 100.000 kali lipat dibanding dengan tempat lain. Kalau kita bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, pahalanya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu semuanya masih ada hitungannya. 100, 1000, 100.000, 1000 bulan, masih ada hitungannya. Nah, ketika Allah sudah tidak lagi memberikan angka-angka, lipatnya bukan lipat 100, bukan lipat 1000, bukan lipat 100.000, tapi Allah menyatakan bi ghairi hisab, tidak ada batasnya. Artinya pahala kesabaran itu sesuatu yang sangat besar. Saking besarnya tidak bisa lagi masuk dalam hitungan angka-angka. Maka Allah nyatakan bi ghairi hisab. Nah, jadi tarbiyah dari musibah adalah membuat kita berlatih bersabar, membuat kita mendapatkan pahala kesabaran, membuat kita selalu lebih kuat dan lebih sabar dari waktu ke waktu. Demikian pula, Allah berikan musibah kepada kita itu sebagai sarana untuk kita melakukan muhasabah ya secara umum. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa yaf'alu an kasir. Musibah wa ya'fu an kasir, maaf. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan wayakfu angkasir. Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Jadi sesuatu yang buruk ya, itu sebetulnya ya, kalau secara hakiki apapun yang menimpa kita itu semuanya dari Allah. Tapi adab kita kepada Allah adalah bahwa segala yang buruk itu karena perbuatan tanganmu sendiri. Ini adalah sarana muhasabah secara umum. Musibah apapun yang menimpa kamu itu karena perbuatan tanganmu sendiri. Kenapa banjir bandang seperti itu? Ternyata bukan bencana alam.
tetapi bencana ekologis, ya, bencana yang ditimbulkan oleh karena ketidakseimbangan alam gara-gara kerakusan manusia. Hutan-hutan disulap menjadi tambang, hutan-hutan disulap menjadi sawit, dan seterusnya. Hutan-hutan hilang, tambang-tambang muncul, kebun-kebun sawit bermunculan di mana-mana, dan ternyata kebun sawit tidak sama dengan hutan. Akibat tanganmu sendiri melakukan pembangunan, pengerukan hutan tanpa pertimbangan, tanpa mitigasi risiko. Nah, jadi segala yang terjadi pada diri kita itu kita harus melakukan muhasabah, evaluasi apa sih yang sudah dilakukan oleh manusia. Ibnu Sirin, seorang ulama salafun soleh, pernah mengalami kesulitan hingga terlilit utang dan sampai dia di penjara. Yang ia sadari akibat dari suatu dosa yang ia lakukan. Jadi setelah dia evaluasi, ya ini musibah sebagai sarana muhasabah yang sifatnya detail. Kalau tadi umum bahwa ada musibah ini karena ulah manusia. Lalu yang sifatnya detail, coba diperhatikan, coba dicek apa ya yang aku lakukan ini. Lalu dikisahkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Tatkala Ibnu Sirin rahimahullah dililit oleh utang dan dipenjara karena utang tersebut, ia berkata, sungguh aku mengetahui dosa yang menjadikan aku ditimpa musibah ini. Aku telah mengejek seseorang 40 tahun yang lalu. Aku berkata kepadanya, wahai si bangkrut. Dia ngejek orang dengan mengatakan, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Itu 40 tahun yang lalu. Dan ternyata dia ditimpa kebangkrutan karena ejekan itu. Dia melakukan muhasabah apa yang sudah aku lakukan sehingga sampai bangkrut, sampai kalau orang zaman sekarang pinjol gitu ya, terlilit pinjol. Apa dosa yang aku lakukan sampai terlilit pinjol seperti ini? Dia kemudian menemukan, ternyata ada dosaku di masa lalu. 40 tahun yang lalu, aku mengejek seseorang, Masya Allah ya. Hidup kita di zaman sekarang betapa mudahnya kita membuli, betapa mudahnya kita mengejek, betapa mudahnya kita ngata-ngatai orang, betapa mudahnya kita ngomong yang bisa menjadi kemarahan dan ketersinggungan orang yang kita omong itu lewat medsos, lewat tulisan. Kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa itu bisa melukai seseorang dan pada akhirnya itu akan membuat dia menjadi tertimpa, ya orang yang ngomong itu bisa tertimpa oleh omongannya sendiri seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Sirin gitu. Nah, terakhir, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, saya akan menyampaikan kepada teman-teman semuanya ungkapan Syureh Al-Qadi rahimahullah. Bagaimana cara beliau untuk menghadapi musibah. Beliau menghadapi musibah. Monggo Ustaz. Sudah. Anu, mic-nya dinyalain ulang Ustaz. Tadi mati ini. Ustaz. Oke. Monggo. Mati lagi. Baik, jadi ketika Syureh Al-Qadi dia ditimpa suatu musibah, justru dia mengatakan, aku memuji Allah
4 kali. Ini la usabu bil musibah fa ahmidullaha 'alaiha arba'a marot. Ketika aku tertimpa musibah, aku memuji kepada Allah 4 kali. Biasanya kalau kita berhadapan dengan musibah, maka kita akan mengatakan, aku akan bersabar. Tetapi ternyata Surah Al-Qadhi mengatakan ketika aku tertimpa musibah, aku justru memuji Allah 4 kali. Yang pertama, ahmaduhu lam takun a'zama mimmahi. Aku memuji Allah, bersyukur, alhamdulillah, karena aku tidak tertimpa musibah yang lebih besar dari musibah yang aku hadapi sekarang. Kita tahu bahwa apapun musibah yang kita timpa, yang kita hadapi, itu mesti ada orang-orang lain yang lebih berat ujiannya daripada kita. Maka aku bersyukur kepada Allah bahwa hari ini aku mendapatkan musibah, apapun bentuknya, dan ternyata apa yang aku alami ini ya, bahwa ada di luar sana itu yang lebih besar, dan aku bersyukur karena aku tidak tertimpa musibah yang lebih besar daripada ini. Karena aku tahu bahwa ada sangat banyak musibah-musibah yang jauh lebih besar daripada apa yang aku hadapi sekarang ini. Nah, ini seperti yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masat humud ba'sa wa dharra wa zulzilu. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka itu ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Ini penggambaran yang luar biasa gitu ya. Masat humul baksa uwadara. Mereka itu mendapatkan berbagai macam malapetaka dan kesengsaraan. Wazul zilo. Serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sampai akhirnya berkata Rasul dan orang-orang yang beriman. Mereka bertanya, ya, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Dan Allah menjawab, inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, jadi Surah Al-Qadhi mengatakan, aku bersyukur kepada Allah bahwa apa yang ditimpakan kepada aku itu belum seberat orang-orang terdahulu, belum seberat Nabi dan orang-orang soleh zaman dulu. Aku memuji kepada Allah, alhamdulillah bahwa ujianku tidak seberat mereka. Kalau kita perhatikan di zaman Nabi, ada Bilal bin Rabah disiksa di bawah panas terik yang membakar. Tubuhnya ditelantangkan di atas pasir panas, ditindih dengan batu yang sangat besar. Lalu di lain waktu dengan leher yang terikat, ia diseret mengelilingi gang-gang di kota Mekah. Dan kalimat atau kata yang muncul dari mulut, dari bibirnya, Bilal adalah Ahad, Ahad, Ahad. Nggak kebayang kayak apa panas di padang pasir itu, Bapak Ibu yang pernah pergi haji atau umroh, kita melewati pasir yang sangat tandus di sana, nggak mungkin kaki kita kuat kalau tidak pakai sendal atau sepatu. Itu dia ditindih batu besar tubuhnya itu dengan tubuh yang tidak memakai baju dan kemudian dia ditelantangkan di pasir yang sangat panas itu. Demikian pula keluarga Ammar bin Yasir disiksa hebat, diikat di bawah sengatan panas matahari Sahara. Abu Jahal menusuk kemaluan Sumayyah ibunda Ammar hingga syahid. Demikian pula kisah Ashabul Ukhdud ya. Betapa dahsyat ujian menimpa orang beriman. Semua yang mengaku beriman dimasukkan ke parit api sampai seorang ibu dengan bayinya yang ragu-ragu apakah dia akan masuk ke parit api. Tapi bayinya tiba-tiba bicara menguatkan agar ibunya ikut melompat ke parit api. Itu luar biasa ujian orang-orang terdahulu. Berbahagia, bersyukur pada Allah bahwa ujian yang menimpaku belum atau tidak lebih berat daripada yang aku rasakan ini. Yang kedua, kata Surah Al-Qadhi, wa ahmaduhu id razaqoniya sabra alaiha. Aku memuji Allah karena aku diberi kesabaran untuk menghadapinya. Aku masih diberi kewarasan, aku masih diberi kekuatan,
aku masih diberi kesempatan, aku bisa bersabar untuk menghadapi semua musibah-musibah ini. Walanazaziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Kesabaran kita itu ya cuma gini-gini aja. Tidak kayak kesabarannya Nabi, tidak kayak kesabarannya para sahabat, tidak kayak kesabarannya ulama-ulama salafun soleh. Kesabaran kita pun kesabaran yang hanya gini-gini aja. Tapi Allah janjikan bahwa kesabaran kamu itu akan dibalas dengan pahala yang dikatakan Allah bi ahsani makanu ya'malun. Lebih baik daripada apa yang sudah kamu kerjakan, yang sudah kamu persembahkan kepada Allah. Dan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sungguh hanya saja orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang ketiga, kata surah Al-Qadhi, wa ahmaduhu id waffaqoni lil irtija lima arjufihi minas sawab. Aku memuji Allah karena aku diberi taufik, diberi kekuatan untuk istirja yang dengannya aku menghalap pahala. Kalau kita ditimpa musibah, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu kalimat istirja. Kalimat yang menyatakan kita percaya, kita yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama kita mendengar berita musibah besar ya di kawasan Sumatera itu, spontan kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah itu, mereka juga langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku memuji kepada Allah bahwa Allah memberikan taufik, kekuatan kepada aku untuk bisa istirja. Karena ada orang-orang yang di saat dia mendapatkan musibah itu malah dia memaki-maki, malah dia berteriak-teriak nggak karu-karuan, malah dia mencela, malah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk gitu. Nah, alhamdulillah aku bersyukur pada Allah bahwa Allah berikan kekuatan padaku untuk istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Said bin Jubair mengatakan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad SAW. Andai kan sudah diketahui Nabi Yakub, tentu beliau tidak akan mengatakan ya asafa ala Yusuf, wahai duka citaku terhadap Yusuf. Seandainya kalimat itu sudah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, tentu Nabi Yakub pun akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kalau orang mau istirja, Nabi mengatakan apabila ada orang Muslim yang mengalami musibah lalu dia mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikan pahala untuk musibahku dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Maka Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Jadi istirja ya, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ditambah dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Maka dengan doa seperti ini ada kalimat istirjanya Allah akan menggantikan apa-apa yang hilang itu dengan ganti yang lebih baik. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 157 Allah menyatakan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini ayat sebelumnya kan in asobathum musibah ketika mereka mendapatkan musibah maka mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat berikutnya menyatakan mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawatu mir rabbihim yaitu keberkahan yang sempurna warahmah dan rahmat dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Umar bin Khattab mengatakan sebaik-baik dua balasan dan sebaik-baik tambahan, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka,
dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang dimaksud dengan sebaik-baik dua balasan adalah solawat dan rahmat. Sedangkan sebaik-baik tambahan adalah hidayah. Ya, di sini ada ungkapan ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Sholawatu mir rabbihim wa rahmah itu adalah dua kebaikan. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, petunjuk hidayah ini adalah satu sebaik-baik tambahan. Nah, yang keempat, kata Surah Al-Qadi, wa ahmaduhu itlam yaj'alha fi dini. Aku memuji Allah, bersyukur kepada Allah bahwa Allah tidak menimpakan musibah itu pada agamaku. Ini hanya musibah dunia. Hilang hartaku, hilang rumahku, hilang mobil kesayanganku, hilang motor yang baru saja aku beli, hilang semua properti karena yang aku bangun dan seterusnya. Nggak ada lagi yang tersisa di rumah. Semua perabot, semua kenangan yang dulu aku kumpul-kumpulkan hilang. Itu semuanya adalah musibah dalam urusan dunia. Maka di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al dunya akbaru hammina, wala mablagho ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Jadi jangan sampai musibah ini menjadi musibah agama. Sudah hartanya hilang, rumahnya hilang, lalu masuk menjadi musibah agama. Agamanya pun menjadi hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Aku bersyukur kepada Allah bahwa Allah jadikan ini bukan pada musibah agamaku. Begitu kata surah Al-Qadi. Nah, jadi sahabat sekalian, itulah di antara tarbiyah yang bisa kita dapatkan dalam setiap kali kita mengalami musibah ya. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan saudara-saudara kita yang tengah ditimpa musibah. Allah berikan ganti yang lebih baik kepada mereka. Allah berikan kesabaran sehingga mereka berhak mendapatkan pahala kesabaran yang luar biasa besarnya dan kemudian mereka mendapatkan ampunan, keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Demikian sahabat sekalian, dan jangan lupa selain berdoa, kita galang dana, kita kumpulkan kekuatan untuk saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih banyak yang terisolir. Tadi siang saya mendapatkan pesan voice note dari seorang teman di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Dia menceritakan sampai hari ini beberapa kawasan di Bener Meriah masih belum bisa ditembus oleh bantuan dari manapun, ya. Bantuan dari manapun belum bisa datang ke situ. Saya sudah kontak beberapa teman yang terbiasa melakukan bantuan itu dan mereka mengakui, betul Pak Cah, kami belum sampai di sana. Beberapa saya kontak, mereka mengatakan belum Pak Cah, kami sampai Bener Meriah tapi memang belum semua kecamatan, belum semua desa. Jadi sangat banyak desa yang belum bisa kami jangkau. Jadi benar-benar musibah belum selesai di saudara-saudara kita. Mari bukan hanya mendoakan, tapi juga kita menggalang donasi. Teman-teman boleh share ya informasi bantuan nomor rekening dari Lazisku agar bisa diakses oleh seluas-luas mungkin masyarakat yang ingin membantu saudara kita di Sumatera dan sekitarnya. Demikian Mas Hamid, saya kembalikan bila taufiq wal Iya, iya. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nggih. Ibrah tentang bagaimana musibah ini bisa jadi saudara-saudara di Aceh ini mereka adalah orang-orang yang dimampukan Allah dengan musibah itu. Sehingga kita musibahnya mungkin pada saat ini adalah bagaimana melihat yang kejadian seperti itu dengan upaya kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita dan sebagainya, bisa nggak kita diuji untuk mengeluarkannya gitu tadi. Jadi biar bagaimana rasa syukur kita ketika kita mungkin apa ya, ketika ditimpa musibah yang berbeda dengan yang itu, yaitu bagaimana kita memahami ujian yang ada pada kita adalah bisa jadi dengan keluasan hati kita, keluasan apa maksudnya keluasan
yang terjadi di saat ini pada kita, keluasan harta, keluasan kemampuan dibanding saudara-saudara kita di Aceh. Nah, monggo, mari kita saat ini itu kita juga diuji. Kita adalah ujian eh, dengan ujian yang ada dari kita itu bisa nggak kita manfaatkan? Ujiannya saat ini mungkin kita bukan berupa banjir, tanah longsor, gempa dan sebagainya, tapi dengan yang ada pada saat ini, dengan kemampuan kita pada saat ini, bisa nggak kita memanfaatkan ujian yang diberikan Allah dengan kecukupan ini saling berbagi. Maka teman-teman kalau mau berbagi, kami memberikan wasilah yang mudah ya, dengan apa namanya yang transparasi yang jelas yaitu dari Lazisku ini kita ada peduli bencana banjir Sumatera. Nanti teman-teman bisa ngunjungin di Instagram atau langsung di sini ada. Teman-teman bisa lihat ada layar ini ada kris juga. Seberapapun pasti sangat berarti. Berapapun pasti sangat berarti. Kadang-kala kita meremehkan ya ada saldo-saldo sisa di online shop di apa itu bisa dipakai kalau kita mungkin setiap hari punya sisa-sisa saldo kecil-kecil itu bisa kris itu bisa juga gitu. Tidak harus banyak. Yang penting kita dengan yang ada ini diuji ini kita bisa nggak menggunakan ujian yang keluasan kecukupan dan lain sebagainya tentang keberlimpahan harta dan sebagainya atau kemudahan kita untuk hari ini bisa makan, besok bisa makan. Kemudian kita bisa nggak peduli dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa bencana. Jadi sama-sama kita punya ujian, baiknya bagaimana kita penyeimbang kita selain tadabbur yaitu bagaimana teman-teman bersama-sama, saya juga ya, untuk kontribusi seminimal-minimalnya lah kita bisa dengan metode yang zaman sekarang tidak harus besar uangnya pun bisa lewat kris dan sebagainya. Ini misalkan saya mau ini ya kris di sini kan. Di saldo cuma ada 6.000 di Shopee misalkan. Karena sisa gitu, sisa. Bisa dipakai sangat berguna banget. 6.000 kalau 1.000 orang kan gede gitu ya. Jadi teman-teman bisa. Misalkan nih, teman-teman bisa lihat ya, langsung gitu. Bisa kok itu yang di kris itu. Jadi teman-teman bisa langsung praktek sekarang nih ya. Nih, di saya bisa bisa dipakai untuk seberapa pun nanti sangat membantu kita ya. Jadi seperti itu. Jazakumullah khair pada Ustaz Cahyadi atas ibrah pembelajaran kali ini. Semoga kita juga memulai antisipasi karena banjir bukan karena hanya buang sampah sembarangan, bisa juga karena penebangan liar itu yang sembarangan, pembabatan, penggundulan pohon-pohon secara sembarangan, kemudian mereka bangun kembali dengan sembarangan, itu juga sangat berpengaruh buat kita. Itu ibrah buat kita. Ya, dan menjadi ciri khas seorang mukmin ajaban di amril mukmin. Ketika dia inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra, apabila dia ditimpa kesusahan, dia akan apa namanya? Fakana khairul lahu. In asabatu sarra, apabila dia mendapati sesuatu yang apa namanya? Kesenangan, ya, dia akan bersyukur karena baginya dia itu baik. Dan apabila dia dorok, sahabat dorok, sabar dia akan bersabar maka khairul lahu dan itu bersabar dan itu baik. Nah, ini luar biasanya kaidah-kaidah ini semoga kita dikuatkan menjadi orang yang beriman dalam menanggapi apapun adalah semuanya ujian dan kita bisa menjadi ujian buat orang lain dan orang lain bisa menjadikan ujian buat kita, alam bisa menjadikan ujian buat kita, kita juga menjadikan ujian bagi alam. Maka keteraturan ini yang sunnatullah ini, mari kita jaga harmoninya. Selain itu, mari sama-sama kita peduli. Salah satunya bagaimana kita untuk kontribusi untuk peduli bencana banjir di Sumatera. Monggo nanti teman-teman bisa krisnya bisa dipakai atau transfer bisa ada di situ di Lazisco. Terima kasih. Mungkin ini saja. Semoga bermanfaat dan menjadikan teman-teman semua mendapatkan selain mendapatkan ibrah juga menambahkan keteguhan kita, keimanan kita dengan adanya ujian-ujian ini luar biasa. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab. Nanti mungkin teman-teman yang mau bertanya terkait hal-hal ini ya, monggo teman-teman bisa bertanya, bisa di Q&A
bisa juga, atau sudah ada ya? Belum ya? Nanti bisa tanya dengan raise hand, mengangkat tangan, dan bisa apa ya? Mau tanya kondisi update di sana relawan kita bisa insya Allah. Ini rekapnya dari kami yang di sana jumlah alhamdulillah lokasi distribusinya kami ada di Biren, Aceh, Padang, Solok, Sumbar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jumlah penerima manfaat alhamdulillah sekitar 3.150 orang. Relawan yang bertugas dari kami ada sekitar 30 orang. Jadi alhamdulillah jazakumullah khair pada teman-teman yang sudah mungkin dari awal sudah berkontribusi bersama, baik itu secara langsung dengan kami ataupun dengan bagaimanapun caranya. Semoga menjadi amal kebaikan teman-teman dan menjadikan ini pemanfaatan ujian dari Allah dengan kelapangan ini, kelapangan rezeki untuk bagaimana memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Monggo yang mau tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Mungkin kami kasih waktu. Bisa angkat tangan, bisa nyalakan mic dulu, tidak apa-apa. Belum ada ya? Ustadz, sepertinya belum ada tanya jawab, Ustadz. Iya, oke, terima kasih. Sampai ketemu lain waktu ya. Oke, Ustaz. Ya, alhamdulillah karena tidak ada yang tanya jawab terkait beberapa hal, termasuk mungkin di dalam materi ini, kami mengucapkan selamat istirahat pada teman-teman sekalian. Semoga materi ilmu yang kita dapatkan menjadi penambah wawasan dan pencerahan kita untuk menguatkan amal-amal kita, baik itu yang sifatnya ibadah maupun yang mahdoh ya, baik itu yang sifatnya kita langsung maupun tidak langsung. Semoga menjadi keberkahan bersama, termasuk teman-teman dari Lazisku. Terima kasih sudah memfasilitasi, termasuk sudah membantu kami untuk menyalurkan upaya-upaya kami untuk membantu saudara-saudara yang ada di Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Semoga bermanfaat buat kami semuanya dan teman-teman yang ada di Lazisku, dan terima kasih pada jazakumullah khair pada Pak Aceh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.